rindu akan hadirat-Mu, yang rindu akan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti akan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini. Pakai hamba-Mu, Engkau boleh menyampaikan misi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian
Dan kami Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Dengan kematian-Mu ya Tuhan, kami beroleh kemenangan di dalam kehidupan kami. Serat maut tidak berarti bagi kami, karena kuasa Allah yang sudah menginjak serat maut dan Engkau bangkit menaklukkan alam maut itu. Sehingga kami tidak perlu takut untuk apapun yang sedang terjadi saat ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar. Itulah yang kami andalkan senantiasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang senantiasa memperlengkapi kami dengan ucapan syukur kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan Engkau bentangkan bagi kami, supaya kami Tuhan benar-benar mengalami kebangkitan bersama dengan Engkau dalam hidup kami. Hidup baru di dalam Tuhan senantiasa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan bagi kami, karena kami punya Allah yang besar dahsyat. Itulah yang kami selalu andalkan. Dan kami berikan hati kami saat ini, buka hati kami dengan luas dan lebar, sehingga firman-Mu dibentangkan, dinyatakan, tertanam, tumbuh subur dalam hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang ada di rumah, yang ada saat ini beribadah bersama kami, bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, salam. Selamat Paskah buat kita semuanya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa kali mengikuti ibadah Paskah. Tapi apapun itu saudaraku, seberapa kali pun engkau mengikut Paskah, setiap momen yang Tuhan sediakan, yang terutama, sudahkah engkau mengalami kebangkitan bersama dengan Dia, Kristus Yesus yang telah bangkit itu? Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul khotbah pada kali ini, mengalami kebangkitan bersama Kristus. Apa Bapak Ibu yang ada di rumah? Mengalami kebangkitan bersama Kristus. Gak dengar yang di rumah. Mana bisa kedengaran Pak? Ya, sekali lagi, mengalami kebangkitan bersama Kristus. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Ya, nanti akan dibantu saudara-saudari Justina untuk ayat yang ganjil. Saya akan membaca ayat yang ke-6 dari Filipi 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Bagi saudara-saudariku, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sudah menemukan firman-Nya di dalam Alkitab-Nya, mari saya undang untuk berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita bacakannya secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat 10. Kemudian saudara-saudariku yang ada di rumah bisa membacakannya dari ayat yang ke-11 sampai terakhir kita nanti ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan di ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh
melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi Dia yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merayakan Paskah hari ini, tentu kita memahami makna dari Paskah itu sendiri. Ya, ada orang yang salah pengertian. Jumat Agung dibilang Paskah. Paskah adalah pada hari kebangkitan. Ya, Paskah itu adalah perayaan, peringatan kebangkitan Kristus dari kematian. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus atau Paskah itu tidak terlepaskan dari peristiwa kematiannya. Itulah yang kita peringati dalam Jumat Agung yang 2 hari yang lalu. Kita memperingati kematian Kristus Yesus. Itulah yang menjadi dasar. Setelah Yesus mati dan Dia bangkit pada hari ketiga, yaitu hari ini, yaitu pada Paskah yang kita sebut dengan hari Paskah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan kita, mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14, saya mengutip ada beberapa kata yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, dia katakan mengenal Dia, memperoleh, mengejar, menangkap, melupakan, mengarahkan, dan kemudian dikatakan berlari-lari pada tujuan. Ya, ini menjadi satu kata kalimat kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seorang mengalami kebangkitan bersama Kristus. Dia yang pertama mengenal, kemudian memperoleh kuasa kebangkitan, terus mengejar itu dengan sungguh-sungguh dan menangkapnya dan melupakan segala apa yang di belakangnya. Kemudian mengarahkan pandangan kepada Kristus, berlari-lari menuju satu tujuan, yaitu visi Kristus yang ada, yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita katakan berlari dan kemudian mengarahkan pandangan dan ada dikatakan melupakan, ada sesuatu hal yang paling hakiki yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus. Kita tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tetapi pada dasarnya kita tidak pernah mengalami yang namanya kebangkitan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara dikasihi Tuhan, karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada Allah, dia tidak pernah mengalami yang namanya kuasa kebangkitan di dalam kehidupannya. Suatu ketika saudara dikasihi Tuhan, di dalam sharing ataupun konseling bersama dengan seorang nenek, ya, seorang nenek tua yang sudah usianya 70 tahun ke atas. Ketika berbicara dengan nenek ini, apa yang disampaikannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia selalu membicarakan apa yang dulu dia lakukan, apa yang dulu dia kerjakan, bagaimana dia hebatnya dulu, bagaimana dia berhasilnya dulu,
bagaimana dia melayani Tuhan dulu, bagaimana dia sungguh-sungguh dulu, bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki menurut dia, itu dulu dia lakukan. Dia tidak pernah berbicara tentang masa nanti, masa yang akan datang. Bagaimana dia akan datang, bagaimana hidupnya setelah itu. Dia tidak akan berbicara seperti itu. Dia selalu mengatakan, dulu saya seperti ini, masa muda saya seperti ini. Masa muda saya pengajar kor. Pada masa muda saya ini ketua pemuda. Pada masa muda saya guru sekolah minggu. Dan lain-lain sebagainya disampaikan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak pernah bercerita sedikit pun apa yang dia kerjakan saat ini dan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi satu. Nanti saya akan jelaskan, ini menjadi satu hal yang membuat orang tidak mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Karena bagi orang yang merasa dia sudah melakukan dan dia berhenti pada saat itu, sesungguhnya dia telah mundur dari yang namanya progres pertumbuhan iman yang Tuhan harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Paulus di sini dikatakan dia mengejar, berlari. Apalagi yang dikejar dia? Apalagi yang mau didapatkan dia? Kita tahu seorang Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Pengetahuan teologinya luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan dia sampai saat ini, saya rasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak membuat itu menjadi puas hati. Itu tidak membuat dia menjadi satu hal yang cukup bagi dia. Tetapi justru itu membuat dia senantiasa berlari. Dikatakan di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dia sudah mengenal, bukan tidak mengenal, tetapi dia terus mengejar pengenalan akan Kristus di dalam kehidupannya. Mengenal Kristus ini menjadi suatu hal yang penting yang dikejar oleh seorang Rasul Paulus. Ya, apa yang masih mau dikejarnya? Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, dia sedang mengejar tingkat bagaimana kesempurnaan semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan utamanya. Serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus dalam kematiannya, ya, dan serupa dengan pengalaman kebangkitan bersama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Kristus memberi dampak yang positif bagi dia. Saya tidak tahu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara khusus dalam hidup saudara, sehingga membuat saudara diubahkan, membuat saudara berubah total dalam kehidupan saudara? Atau hanya kita merasa kita sudah menemukan Kristus, tetapi pada dasarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cara hidup kita tidak pernah yang namanya menggambarkan perubahan yang positif tentang pengenalan akan Kristus Yesus. Ketika Paulus menemukan Yesus, dalam waktu beberapa saat dia berubah total. Ya, dia berubah total, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia memberikan hidupnya bagi Tuhan. Walaupun pada saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada rasul-rasul juga melakukan penolakan atas kerasulannya. Ya. Dan semua yang membuat dia seperti itu karena dia merasakan kasih karunia Allah yang begitu hebat,
terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 bagaimana kasih karunia itu yang mengubahkan hidupnya. Mari baca 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku, engkau berubah itu bukan karena keinginanmu, karena kasih karunia Allah menginginkan engkau melakukan itu. Bagaimana Rasul Paulus mengakui hal ini dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja. Jadi kalau engkau mengatakan engkau ada kasih karunia di dalam hidupmu, engkau tidak bekerja sungguh-sungguh, engkau malah tidak melakukan apa-apa, engkau berhenti melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya engkau tidak mengenal kasih karunia Allah. Haleluya. Dijawab puji Tuhan gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru Rasul Paulus semakin sungguh-sungguh berlari di hadapan Tuhan karena dia mengenal kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupannya. Bagaimana kasih karunia itu memampukan dia dari tadinya orang yang berdosa menjadi seorang yang sungguh-sungguh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia bisa bangkit, saudaraku. Dia boleh bangkit sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada kasih karunia yang memampukan dia untuk bangkit. Bukankah kasih karunia itu tersedia bagi kita semuanya, saudaraku? Kasih karunia itu ada bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Harusnya itu membangkitkan rohani kita, membangkitkan roh kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengejar segala sesuatu keperkenanan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya saat ini saudara dikasih Tuhan, kita melihat satu ungkapan yang mendalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Ya, satu ungkapan yang luar biasa. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, ya, garis bawahi, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, ya, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, kemudian persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa, saudaraku? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu rumus bagi kita, satu tips, ya, di mana supaya engkau mengalami kebangkitan di dalam kehidupanmu, supaya engkau mengalami kebangkitan dalam hidupmu. Yang pertama, engkau mengenal Kristus. Kemudian yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kemudian yang ketiga, mengalami penderitaan Kristus. Sehingga engkau menjadi serupa dengan kematian Kristus. Itulah yang bisa dikatakan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Ya, dikatakan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, sebelum saya masuk ke poin, sebelum saya lupa, catat untuk hafalanmu di rumah, Roma 8 ayat 29.
Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dibelinya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hafal itu di dalam di rumah, ya, supaya engkau mengerti bagaimana engkau dipilih Tuhan dari semula. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa pengenalan kita akan Allah mempengaruhi jalan pikiran dan tindakan kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, pengenalan kita akan Allah itu akan mempengaruhi jalan pikiran, tindakan kita di dalam hidup kita ini. Ya, kalau engkau tak mengenal Allah, kalau engkau tidak tahu Allah, kalau tidak mengenal Kristus dalam hidupmu, maka kelihatanlah dari tindakan kehidupanmu yang menunjukkan, dari cara berpikirmu, dari cara tindakan seharimu, menunjukkan engkau bukan gambaran Kristus yang di dalam kehidupanmu. Ya, jadi orang yang mengenal Allah, makanya dikatakan kita ini suratan Kristus yang terbuka. Bagaimana kita menjadi suratan Kristus? Kita harus mengenal Kristus jauh dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan menjadi tema kita dari bulan 1 sampai bulan 3 kemarin, membangun fondasi yang kuat dalam Tuhan, di mana di sana ada salah satunya dijelaskan mengenal Allah lebih dalam kehidupanmu, sehingga engkau nggak gampang diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Tidak gampang saudaraku kau diombang-ambingkan oleh virus, wabah apapun yang ada saat ini. Engkau akan tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidupku, bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu, saudara. Ya. Jadi kondisi keadaan tidak bisa mempengaruhi pengenalan kita akan Kristus. Itu sebabnya menjadi tema kita, tema besar tahun ini, ya, mengenal Kristus dalam segala hal, bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dari segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, bagaimana pengenalan kita akan Allah itu akan mempengaruhi jalan pikiran dan tindakan-tindakan kita di dalam keseharian kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan menjalani kehidupannya dengan bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, itu sebabnya kita sering melihat orang ini, kenapa ini? Selalu aja kelihatannya hidupnya salah terus. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak mengenal Allah yang pertama. Sehingga setiap perilakunya tetap salah. Makanya saudara dikasih Tuhan, seberapa besar engkau mengenal, seberapa besar pengenalan akan Tuhan, maka sebesar itulah kita dapat berpikir, beriman, dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan, maka sebesar itulah kita dapat berpikir, beriman, dan mengalami kuasa dalam hidup kita. Ya, kita ini diperlengkapi kuasa oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak mengenal Allah itu dalam hidup kita, maka kuasa itu tidak bisa aktif bekerja di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini Paulus memperlihatkan satu kerinduannya untuk mengenal Kristus yang telah menderita dan mati di kayu salib. Ya.
Ini menjadi kerinduannya. Karena apa dia rindu, saudaraku? Karena dia memahami bahwa pengenalan kepada Kristus tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa dia telah dibenarkan oleh Kristus. Kita ini sudah dibenarkan oleh Kristus. Inilah fakta yang membuat kita terus dan terus ingin mencari pengenalan akan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam momen hari ini, dalam Paskah ini, saya akan membagikan 3 bagian penting yang harus kita miliki supaya kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin ditulis di catatannya, mengenal Kristus ditambah mengalami kuasa kebangkitan Kristus ditambah mengalami penderitaan Kristus, maka sama dengan serupa dengan kematian Kristus atau sama dengan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Apa tadi? Yang pertama, mengenal Kristus tambah mengalami kuasa kebangkitan Kristus ditambah mengalami penderitaan Kristus. Ya, maka engkau serupa dengan kematian Kristus, mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus di dalam kehidupanmu. Ini yang harus engkau miliki, yang akan kita simak satu persatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mengenal Kristus. Pengenalan setiap orang yang percaya adalah mengenal Allah. Panggilan setiap orang percaya adalah mengenal Allah dan menjadi serupa dengan Dia. Anda setuju akan hal itu? Kita hidup adalah untuk Tuhan, oleh Tuhan kita ada. Maka panggilan hidup seorang percaya adalah bagaimana mengenal Allah, menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga saudaraku, menjadi pertanyaan kepada kita semua, apakah Anda sudah mengenal Kristus? Tanyakan kepada dirimu, apakah aku sudah mengenal Kristus? Apakah saya sudah mengenal Kristus? Kalau engkau sudah mengenal Kristus, apakah engkau sudah puas akan pengenalan itu? Bila Anda sudah puas, berarti Anda sudah berhenti belajar mengenal Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merasa puas sudah mengenal Tuhan sampai di situ saja, artinya engkau sudah berhenti belajar mengenal Allah itu. Anda sedang mengalami kemandekan iman, ya. Saya katakan Anda sedang mengalami kemerosotan iman. Anda sedang mengalami kemunduran iman kalau Anda hanya cukup puas sampai di situ. Ya. Mengapa? Karena Kristus adalah anak Allah. Dia melampaui segala pengetahuan, dia melampaui segala yang lain. Jadi pengenalan iman akan Dia itu akan terus berkembang sampai Dia datang kelak menjumpai kita pada kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya Rasul Paulus secara progresif dia mengatakan dia mau mengenal Allah dengan sempurna. Coba baca ayat 12 sampai ayat 14. Dari Filipi pasal 3 tadi, ayat 12 sampai ayat 14. Coba dibaca pelan-pelan ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sampai di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
melainkan aku mengejarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya dari Rasul Paulus kita bisa melihat bagi seseorang yang merasa sudah cukup, sudah puas dengan pengenalan yang saat ini dia miliki tentang Tuhan, itu berarti dia itu adalah orang yang tidak berprogresif, dia tidak bertumbuh, dia tidak berkembang. Justru dia mandek, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang ingin pengenalan yang benar, mengalami kebangkitan dalam hidupnya, dia akan terus mencari dan mencari pengenalan akan Tuhan. Semangat terus untuk hidup bersama dengan Tuhan. Lanjut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, lihat situ ya. Tetapi Aku sendiri dikatakan tidak menganggap. Saudara, kalau engkau menganggap kehebatanmu masa lalumu, saya hebat dulu, saya sudah melayani dulu, saya sudah luar biasa dulu, itu dulu. Tuhan mau lihat yang sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan yang di rumah, ingat, siapapun engkau, kalau engkau merasa dulu engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu dulu. Sekarang mana buktinya? Tuhan mau melihat kesungguhanmu. Tuhan mau engkau bangkit saat ini. Kalau engkau mengatakan dulu engkau melayani Tuhan, sekarang buktikan engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Rasul Paulus tidak pernah merasa sudah cukup. Ya. Ada orang yang mengatakan cukuplah, biarlah yang muda dulu yang tampil. Ini perkataan-perkataan yang membela diri, yang tidak memiliki makna rohani sama sekali, yang tidak mengenal Allah yang jelas. Ya, seorang hamba Tuhan ketika kami diskusi beberapa kali ini dengan pendeta-pendeta, dia katakan, saya heran, seorang pemuda di gereja saya masih muda, dia katakan, Pak, saat ini saya tidak melayani dulu, biarlah dulu orang yang muda dulu yang dimajukan untuk melayani. Terus kamu sudah tua, kata gembalanya. Terus kamu sudah cukup melayani buat Tuhan menurutmu? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin itu cerita di sana menjadi satu contoh bagi kita. Yang tua yang muda tidak ada yang dikatakan sudah cukup untuk Tuhan, sudah cukup mengenal Tuhan. Tidak ada. Justru semakin tua kita semakin sungguh-sungguh mengejar bagaimana kita mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam kehidupan kita. Itulah yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lanjut. tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, sampai di situ, ya. Jelas yang saya katakan tadi ya. Melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang di belakangnya, kesuksesan, kehebatannya dulu. Dilupakan semuanya. Ya. Bukankah Rasul Paulus seorang imam yang luar biasa? Dia dari golongan imam, ya, yang mahir dengan Taurat. Tahu kebanggaan seorang imam itu sangat disegani oleh setiap umatnya. Ya, bangsa Israel sangat menyegani kehidupan imam-imam. Takut tunduk kepada imam. Saudaraku, itu dulu dia merasa itu pencapaian, bukan. Justru dia anggap itu sampah setelah dia mengenal Kristus. Makanya saya katakan, ketika engkau mengenal Kristus lebih jauh dalam hidupmu, segala sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu bagimu sampah. Lanjut. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, mengarahkan diri
daripada apa yang di hadapannya. Panggilan surgawi ada di depanmu, saudaraku. Katakan samping kiri kananmu, panggilan surgawi ada di depanmu. Panggilan surgawi ada. Ya, Anda arahkan matamu, pandanganmu kepada panggilan surgawi. Lalu ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berlari-lari dikatakan dia nggak mau tenang-tenang atau berjalan pelan-pelan. Dia nggak mau tinggal diam, dia berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi itu. Semua kita memiliki panggilan surgawi, saudaraku. Bukan hanya pendeta, majelis, pengerja. Engkau juga memiliki panggilan surgawi dalam hidupmu. Engkau ikut dipanggil, saudaraku. Maka mulai saat ini berlari. Jangan hiraukan apa yang terjadi saat ini. Jangan hiraukan bagaimana kerasnya kehidupan saat ini. Terus berlari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Itu yang pertama, mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Supaya engkau mengalami kuasa kebangkitan, kau harus mengenal Kristus. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan, engkau harus mengalami kebangkitan dengan Kristus. Ya, mengalami kebangkitan dengan Kristus. Kebangkitan bersama Kristus yang dikatakan di sana, kita melihat Yesus telah bangkit. Dia mati. Dia mengalami kematian. Maka di dalam proses itu ada setelah mati ada bangkit. Maka supaya engkau mengalami kebangkitan juga sama halnya yang dialami oleh Kristus. Engkau harus mati terlebih dahulu, menguburkan segala dosa-dosa masa lalumu, dan engkau bangkit bersama dengan Dia. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebagaimana Yesus mati, Dia mati, Dia bangkit. Maka kita juga harus mati dan kita dibangkitkan kembali. Bukan berarti saya mengajak kita rame-rame mati saat ini, ya. Tidak. Yang saya maksud mati di sana adalah matikan kedaginganmu, matikan keduniawimu, tanggalkan itu, kuburkan itu, supaya engkau mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Makanya ada banyak orang tahun-tahun terus bertambah tahun, hidup bertambah terus, tetapi berulang-ulang mengalami mengikuti ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Kristus, tetapi di dalam hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya kebangkitan secara rohani. Seolah-olah berlalu begitu saja, hanya sekedar memperingati. Ya, saya tidak mau melihat kita hanya sekedar memperingati. Saya mau melihat jemaat Tuhan mau mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, mau bangkit, mematikan kedagingan, mematikan dosa keduniawian. Bangkitlah bersama Kristus mulai saat ini. Amin. Bangkitlah bersama Kristus saat ini. Cukup kehidupan masa lalu. Yang mau Tuhan lihat engkau sekarang, dengan keadaan zaman saat ini, di akhir zaman, kehidupan semakin sulit.
Ini cukup menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak ada ketenangan, saudara. Ini cukup menyadarkan kita bahwa ketenangan satu-satunya adalah hanya bersama dengan Kristus. Sebab kalau kita tenang bersama Kristus saat ini, nanti di akhir hidup kita juga kita akan bersama dengan Kristus. Lebih lagi mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa panggilan kita? Ini menjadi pertanyaan. Apa panggilanmu? Apa panggilan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Panggilan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Supaya engkau, saya, kita semua serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Mau serupa dengan Kristus? Suatu ketika dulu ada orang yang mengatakan kepada saya, karena orangnya sudah tidak di sini, saya sampaikan, bagaimana mungkin mau serupa dengan Kristus, Pak? Cukup berat itu. Kita mengerjakan apa yang biar kita baca susah. Saya katakan, tanggalkan kedaginganmu, ikutlah Yesus, supaya kau serupa dengan Kristus. Saudaraku, jadi kita dengan mengenal pribadi Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, sesungguhnya adalah yang menjadi kemenangan bagi kita. Itulah kemenangan bagi kita di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Dengan pengenalan akan Kristus, itulah yang membuat kemenangan dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan mampu bertindak dalam tantangan. Percaya nggak itu? Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan mampu bertindak atas tantangan yang dihadapinya. Nggak kalah, nggak menjadi terkalahkan. Makanya sangat penting. Poin yang pertama tadi, kita harus mengenal Kristus. Baru kita masuk ke dalam poin yang kedua, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah. Haleluya. Haleluya. Apa tadi? Orang yang mengenal Kristus, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh masalah. Ya, maka dia akan mentertawai masalahnya. Ya, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Bukankah itu lagu pujiannya? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, Yesusku besar. Ya. Yesus kita besar, tidak bisa dikalahkan oleh masalah kalau kita sudah mengenal Yesus dengan benar dalam kehidupan kita. Apalagi saudara mau dikalahkan oleh iblis, tekanan dunia tidak akan bisa kalau engkau memiliki pengenalan di dalam Kristus. Apalagi engkau sudah memiliki kuasa kebangkitannya di dalam kehidupanmu. Ketika engkau memiliki kuasa kebangkitan di dalam Kristus, iblis ataupun tekanan hidup apapun itu tidak akan bisa mengalahkan engkau. Ya, karena kuasa kebangkitannya memberikan engkau otoritas ilahi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Memberikan apa? Otoritas. Ya, engkau akan memiliki otoritas ilahi.
Jadi kebangkitan menghidupkan pengharapan baru. Jadi kebangkitan itu menghidupkan pengharapan baru dan membuat kita bisa bangkit kembali. Haleluya. Ya. Kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan dari Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, itulah yang menghidupkan pengharapan baru di dalam kehidupanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa kebangkitan? Ini menjadi pertanyaannya, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki hidup dalam kuasa kebangkitannya? Yang mau engkau lakukan, saudaraku, membangun hubungan pribadi dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mau dipimpin Roh Kudus. Saudara harus membangkitkan keinginan bagaimana supaya di dalam hidup saudara ada mau mengerti dengan benar apa yang diarahkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Sadarilah Roh Kudus yang diam di dalam kita itu membuat kita memiliki kuasa kebangkitan. Dialah yang mendorong, dialah yang menuntun kita. Jadi kuasa Roh Kudus itu menuntun, mengarahkan, mengajar, mendidik. Itulah yang dilakukan Roh Kudus bagi kita sehingga kita terus berkemenangan, hidup baru, mampu hidup baru ketika kita mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari lihat Roma 6 ayat 4 sampai 5. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Saudaraku, dikatakan di sana, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menyatu dengan Allah lewat kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita. Kita mau menyatu dengan Allah, satu dengan kebangkitan, satu dengan kematiannya. Ya, sehingga kita beroleh sama. Dikatakan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Ini yang membuat kita bisa mengalami kebangkitan dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga tadi, setelah kita mengenal Kristus, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sekarang mengalami penderitaan Kristus. Saudara mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus. Perkataan persekutuan dalam penderitaannya, kalau kita melihat di ayat yang ke-10, ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus bersedia taat kepada Yesus Kristus sekalipun ia harus menderita. Bersedia taat kepada Kristus walaupun harus menderita. Jadi saudaraku, mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus, sebagaimana Kristus mengalami penderitaan, kita juga di dalam kehidupan kita, bukan berarti kita sama dengan Kristus menderita harus disalibkan, tetapi ada konsekuensi yang diperhadapkan ketika kita mau hidup radikal, hidup menunjukkan keimanan kita di dalam Kristus. Tentu kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai cobaan, berbagai rintangan yang ada di hadapan kita.
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita hidup di dalam penderitaan Kristus, kita mau bergerak. Walaupun kita sebenarnya mengalami tekanan, kita sebenarnya mengalami tantangan, rintangan, baik itu dalam secara kehidupan ekonomi, baik itu di dalam kehidupan secara kesehatan, mungkin kita mengalami sakit. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mau mengalami yang namanya taat, bersedia terus hidup dengan menderita untuk Tuhan. Ya. Sebagaimana banyak orang saudaraku dikasih Tuhan yang banyak meninggalkan iman percayanya, yang meninggalkan Yesus karena sudah tidak tahan dalam kehidupan. Banyak tantangan, banyak rintangan ketika diiming-imingi oleh sesuatu yang menggiurkan, lalu meninggalkan Yesus. Di sini kita perlu yang namanya mengalami persekutuan. Disebutkan di sana adalah kita harus taat di dalam Tuhan, taat kepada Kristus sekalipun kita harus menderita baginya. Kemudian taat seperti apa lagi saudaraku? Mungkin ada godaan, tetapi kita mau mati terhadap dosa. Haleluya. Mati terhadap dosa. Untuk mati terhadap dosa ini seringkali mengalami penderitaan. Karena apa? Ada banyak kesenangan-kesenangan kita yang dicomot, yang dikeluarkan, yang ditarik, yang ditanggalkan dari kehidupan kita. Ya, mungkin selama ini kita menikmati sesuatu dari hasil yang tidak benar, itu harus kita lepaskan. Tentu itu sakit. Makanya mati terhadap dosa bukan berarti kita mati menderita seperti Kristus lagi, tetapi di penderitaan yang kita miliki adalah bagaimana kita menanggalkan dosa itu sendiri dari kehidupan kita. Mari lihat apa yang disebutkan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Ya, ini ayat yang favorit. Silakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah yang dikatakan mengalami persekutuan dan penderitaan Kristus. Kita rela dikatakan hidup untuk Kristus. Dan kalaupun kita mati karena mengikut Kristus, itu adalah keuntungan bagi kita. Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Dan kita baru saja merayakan Jumat Agung, di mana kita melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Sampai dia mengalami kesakitan, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menderita bukan karena dosanya, tetapi dia menderita karena dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Bukankah itu yang akan membuat kita sadar, saudaraku? Seharusnya kita bangkit. Yesus sudah mengampuni, sudah memerdekakan kehidupan kita lewat pengorbanannya, lewat darahnya yang tercurah. Masa kita tidak bisa mengambil sikap tegas atas hidup kita yang kita hidup ini dengan menanggalkan dosa-dosa yang ada dan berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi? Tentunya harusnya kita bisa, saudara.
Saudaraku, dia menderita, mati supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Ya. Ini aspek penyangkalan diri perlu dalam diri kita. Mati dalam dosa berarti kita menyangkal diri kita. Penyangkalan diri, tidak mau lagi melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena kita sadar bahwa diri kita ini adalah milik Kristus. Amin. Siapa ya yang punya hidup kita? Kristus yang punya diri kita. Kita ada untuk Kristus. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Bukan kita diciptakan untuk sesuatu, untuk keinginan kita. Tetapi kita diciptakan untuk Tuhan. Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah membayar kita dengan lunas. Maka kepemilikan atas hidup kita adalah bukan milik kita sendiri lagi, tetapi Tuhanlah yang memiliki kita. Karena Dia sudah membayar kita lunas. Membayar kita dengan harga yang mahal. Maka kalau kita sadar akan hal ini akan memampukan kita. Alam berpikir kita tertuju kepada Allah bahwa saya harus bangkit di dalam Tuhan. Amin. Katakan, saya harus bangkit bersama Tuhan. Saya harus bangkit bersama Tuhan. Harus bangkit. Jangan malah melempam. Jangan malah mandek. Bangkit. Bersemangat. Bersukacita terus dalam Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita mau bangkit dan kita mau meresponi setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya dan memberikan jiwanya untuk keselamatan kita, maka kita seharusnya tidak akan menuruti keinginan kita semata-mata lagi. Kita tidak akan mengikuti keinginan daging kita lagi. Amin. Mulai saat ini jangan mau lagi keinginan daging yang mengatur hidupmu. Keinginan daging itu ya sungguh menyenangkan untuk saat ini. Kenapa tidak? Ya, lebih enak kita nonton atau melakukan sesuatu atau yang lain-lain daripada kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini waktunya engkau diperhadapkan bukan pada situasi yang enak lagi. Engkau diperhadapkan dengan salah satu situasi di antara engkau mau ikut Tuhan atau tidak. Dua pilihan ada di dalam hidupmu. Mau ikut Tuhan atau tidak. Mau ikut Tuhan dari sekarang engkau berubah. Bangkit dari sekarang. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Setiap saat engkau menyembah memuliakan Tuhan. Berdoa bersama-sama orang-orang kudus. Supaya pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi saat ini cepat dilalukan. Kesatuan hati dipentingkan saat ini. Kesatuan tubuh Kristus dipentingkan saat ini. Kalau engkau masih membawa hatimu sendiri, tidak mau bersatu hati dengan orang-orang kudus yang dipertemukan Tuhan di dalam gereja bersama dengan engkau, menunjukkan bahwa engkau masih orang yang masih tidak mau dipimpin. Ya. Tuhan mau senang dengan orang yang terpimpin. Kalau diarahkan, ayo bersekutu, ayo mesbah doa, ayo lakukan. Bangun hidup disiplin di dalam Tuhan. Yang kehidupan yang dulu-dulu biarlah itu berlalu. Sekarang kehidupan yang baru. Sejak pengenalan kepada Kristus, semua yang lain itu kita anggap sampah.
Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan gunakan tubuhmu untuk kesenangan dunia. Amin. Jangan lakukan itu. Tidak ada waktunya untuk berleha-leha lagi sekarang. Tugas gereja mengingatkan ini kepada jemaat. Tinggal jemaat mau mendengar atau tidak. Pilihannya mau ikut Tuhan atau tidak. Tidak ada waktunya lagi sekarang. Berikan hidupmu, sebab tubuhmu adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dari segenap tubuhmu. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Gak pakai nyicil, gak pakai utang, saudaraku. Tuhan bayar lunas. Ini menunjukkan keseriusan Tuhan supaya kau selamat. Kalau Tuhan saja serius supaya kau selamat, masakah engkau tidak serius untuk keselamatanmu sendiri? Ya. Berulang-ulang disampaikan, ayo serius sungguh-sungguh dalam Tuhan, ayo lakukan. Tuhan mencurahkan darahnya sebagai penebusan atas dosa kita, menunjukkan bagaimana Dia sungguh mengasihi kita. Dia ingin benar-benar engkau diselamatkan. Bagaimana mungkin engkau meresponi itu dengan biasa-biasa, dengan respon yang acuh tak acuh? Tuhan aja serius supaya engkau selamat. Bagaimana mungkin engkau tidak serius untuk keselamatanmu sendiri? Aneh. Tapi saya percaya jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau serius untuk keselamatanmu. Amin. Engkau sungguh-sungguh dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu. Ada kasih karunia Tuhan berikan kepadamu, jangan sia-siakan. Manfaatkan itu. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, ini adalah waktunya Tuhan untuk kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan memahami tiga hal ini, yang pertama mengenal Kristus, yang kedua mengalami kuasa kebangkitannya, kemudian mengalami penderitaan dengan Kristus, kita serupa dengan kematian Kristus, maka kita benar-benar mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Haleluya. Ya. Jadi itu rumusnya, supaya engkau mengalami kebangkitan bersama Kristus. Jangan hanya berlalu pasca ini begitu saja, tetapi pegang erat apa yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi poin penting yang disampaikan pada saat ini kepada kita semua. Yang pertama, kita harus mengenal Kristus, kemudian kita harus mengalami kuasa kebangkitannya, kemudian kita harus mengalami penderitaan Kristus serupa dengan kematian Kristus. Maka dengan demikian kita benar-benar mengalami yang dinamakan kebangkitan bersama dengan Kristus. Biarlah lewat perayaan hari raya Paskah ini kita semakin diingatkan akan panggilan kita, yaitu mengalami kebangkitan bersama Kristus. Ketika kita bangkit, kita bisa berlari-lari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Dan kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, sebab Tuhan akan menjadi pembela dalam hidupmu. Amin. Demikian saudaraku, menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenali Kristus dalam hidupmu, alami kuasa kebangkitannya, taatlah meskipun harus mengalami penderitaan dalam melayani Dia. Dan itulah yang disebutkan kebangkitan yang sesungguhnya bersama dengan Dia. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk kesempatan kali ini, firman pengajaran yang Engkau nyatakan bagi kami lewat hamba-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Engkau telah mengajar kami supaya kami, Tuhan, tidak melalukan kesempatan perayaan kemenangan ini, perayaan kebangkitan-Mu ini, dengan kami juga mau bangkit bersama dengan Engkau. Ada hal-hal penting yang Tuhan ajarkan bagi kami lewat firman-Mu, bagaimana supaya kami benar-benar mengenal Engkau ya Bapa, mengalami kuasa kebangkitan-Mu, mengalami penderitaan Kristus, dan mengenal Kristus, dan kami sungguh-sungguh mengalami kebangkitan bersama dengan Engkau, sehingga waktu yang ada ini, Tuhan, benar-benar membuat satu perubahan penting dalam kehidupan kami, membuat kami semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Sebab Tuhan melihat bukan kami yang dulu, tetapi Tuhan melihat siapa kami saat ini di dalam Engkau. Bagaimana sikap kami di dalam Engkau pada akhir-akhir ini, itulah yang Engkau lihat. Bagaimana kami boleh mewartakan kebenaran-Mu kepada dunia ini, supaya dunia ini juga mengenal kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan mereka. Itulah yang Engkau inginkan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari kuasa Roh Kudus penuhi kami untuk mengajar kami, menuntun kami, untuk kami hidup berketetapan melakukan setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Allah yang besar dahsyat dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu nyata hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri firman ini, dan kuasa-Mu yang akan menumbuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak mau melihat kita yang dulu, tetapi Tuhan mau melihat kita yang sekarang. Mari kita sama-sama berjuang, sama-sama berlari untuk mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Bapak Ibu yang berada dan yang melakukan ibadah di rumah, dan juga bersama kita untuk mengumpulkan persembahan dan menyerahkan kepada bendahara gereja demi mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, karya terus. Kita satukan hati kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hal-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Bapa untuk mau belajar, tolong kami untuk mau berjuang, supaya kami mau mematikan kedagingan kami. Kami tahu Tuhan sudah selalu menawarkan hal yang indah, tapi saat ini kami tahu bahwa hal yang
berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan lagi sebelum kita akhiri, saya menyampaikan kepada semua jemaat ya, terutama untuk kepala-kepala keluarga yang ada di rumah ya, tolong mulai saat ini yuk kita bersama-sama bangun mesbah doa keluarga di rumah masing-masing, dan yang muda-mudi juga boleh melakukan mesbah doa di tempat masing-masing. Dengan setiap acara yang sudah dibagikan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh menyembah memuliakan Tuhan, sehingga ini menjadi satu DNA bagi kita, di mana kita memiliki satu kerinduan dan keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita. Itu pengumuman bagi kita. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, Allah yang selalu menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang selalu mengasihi kami. Engkau telah menunjukkan kasih terbesar lewat kematian-Mu di bukit Golgota, dan Engkau telah memberikan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu sebagai korban keselamatan bagi kami. Tidak sampai di situ saja Tuhan, Engkau berkarya bagi kami. Dari kematian-Mu hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Menunjukkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mati untuk selamanya, melainkan kami akan mengalami kebangkitan tubuh bersama-sama dengan Kristus yang akan membangkitkan kami pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Engkau telah merendah segala kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami hanya mau turut taat dan memiliki Tuhan sungguh-sungguhan di hadapan Tuhan. Lebih jauh, lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat menghargai pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan oleh pengorbanan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kami, kami boleh bangkit dari kehidupan kami yang lalu, kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang Engkau sediakan bagi kami. Ketika kami Tuhan menyerahkan hidup kami di dalam Engkau ya Bapa, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi bimbang, tidak ada lagi khawatir yang akan melanda kehidupan kami. Kami percaya sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka beribadah, di rumah mereka masing-masing Tuhan yang menghampiri mereka, menyatakan dengan lembut di dalam kehidupan mereka bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Biarlah Tuhan Yesus dengan bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini membuat setiap jemaat-Mu Tuhan mulai saat ini mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih bagi mereka yang bergumul dalam perekonomian. Mereka juga mengalami kebangkitan di dalam Engkau ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu di dalam masa sulit ini juga Tuhan. Kami bisa bangkit menjadi pemenang di hadapan manusia, di hadapan-Mu juga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan bahwa perlindungan Tuhan lebih kuat, lebih dahsyat, lebih efektif untuk menolong kami. Kami tidak mencari perlindungan lain di luar sana. Kami tidak mencari perlindungan yang sia-sia ataupun yang mana, tetapi kami mencari perlindungan dari yang maha tinggi, yaitu dari Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu juga Bapa yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit dimanapun mereka berada, oleh bilur-bilur anak domba Allah, mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengikuti siaran langsung ini
Tuhan, yang beribadah dari rumah-rumah, apapun sakit yang mereka derita saat ini, baik itu sakit dalam tubuh, di luar tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan mereka telah disembuhkan, mereka telah dijamah, mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Terima kasih. para orang tua dari setiap anak-anak jemaat-Mu yang ada di kampung saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi mereka, Tuhan yang akan memelihara hidup mereka, Tuhan yang akan memelihara masa tua mereka, Tuhan yang akan mencukupkan segala yang dibutuhkan dalam hidup mereka, Tuhan yang akan memulihkan setiap kesehatan mereka, menyembuhkan mereka ketika mereka sakit, memulihkan ketika mereka dalam keadaan lemah, sehingga mereka Tuhan bersuka cita juga menerima kuasa Tuhan, menerima kuasa kebangkitan di dalam Tuhan mulai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami ini, lawanlah negeri kami ini ya Bapa, lawanlah bangsa kami ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu kalau kami mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam segala yang ada saat ini, kami akan menang, kami akan mampu mengalahkan. Walaupun ada virus yang mewabah saat ini, virus akan ditaklukkan oleh kuasa darah Kristus dan akan diangkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Tuhan, Engkau melalukan virus ini dari muka bumi ini saat ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Di balik semua ini kami percaya ada suatu rancangan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan buat bangsa kami, buat dunia ini, buat setiap penghuni yang ada di dunia ini ya Bapa. Sehingga kami semua Tuhan mencari kebenaran-Mu, mencari kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab pada saat ini kami boleh melihat tidak ada satupun yang bisa kami andalkan. Biarpun Tuhan ada memiliki pangkat, jabatan, kekayaan, apapun Tuhan itu tidak ada gunanya. Bagi virus mereka akan kena juga kalau tidak mengenal Engkau ya Bapa. Kami percayakan Tuhan, imunitas kami semua terpelihara oleh kuasa Tuhan yang membangkitkan kami, yang memberi kekuatan